jamaah sadayana di sababaraha daerah gitu nya Cibentan, Margasari, Cihuni, Pasawahan, Jati. Itu alhamdulillah ala raya itu kelompok. Jadi di setiap daerah diundang gitu. Istighosah teh supaya kumpul, supaya menyatu gitu. Ada ayam piring namun berapa tuh menyatu. Alhamdulillah. Oke buat Haji Mahmud, alhamdulillah kersa hadir di sini sadayana. Kabutan tekatataan hiji-hijina. Mudah-mudahan baik lain kahajieun kepaturan ka ieu majlis istighosah. Allah menghasilkan kana pamaksudan urang sadaya. Oke. Simkuring ngahaturkeun rebu nuhun wabil khusus sebagian jamaah anu ngorbankeun aya nu ku hartana, nu ku tanagana, ku pikiranana, tah da eta mah tos tugas eta banyak kana malun pabimalihi meureunnan kana keagamaan teh boga harta ku harta, boga kekuatan ku kekuatan, boga ilmu ku ilmu. Alhamdulillah haturkeun jazakallahu khairan katsira. Nan meureunnan ari meunjit mah loba kuring teh 50 sikina lele. Lain mencit domba. Sama kebagian sarerea. Kayung-kewung di kereutan ya teh. Alhamdulillah. Eta naon nya dalam rangka li'a'la'i kalimatillah ngaluhurkeun ngagungkeun agama yusyunun nempo kompak ieu teh anu arek macem-macem teh. Nya nu rek macem-macem teh sieuneun anu mawi geuningan dina Jumaah mah imam teh kudu gagah teh eta. Salah sawios disunahkeun imam nyekelan tuma supaya katingali imam teh gagahna. Si kapirin arek nyerang teh nempo imamna gagah mah mundur deui. Imam lampeya. Boroneng musuh ku aki-aki ge disurungkeun ka juralit. Nah, jadi kudu gagah. Innallaha jamil yuhibbul zamal. Allah teh gagah mikaresep ka jalma anu gagah ya. Ari gagah teh bisa leuwih ti batur. Simkuring alhamdulillah kaitung gagah. Habib pamajikan hiji kuring mah 2 bib. Berarti gagah keneh kuring. Dibanding jeung RT wae mah dusun. Gagah. Kalau tersebut gitu kan gagah teh. Nah itu jamaah rahimakumullah dina ieu teh sariahan awas emot sariahan teh sasasi sakali minggu awal nya. Terus anu ka 2 nama minggu kadua katilu kaopat eta mah istighosah biasa ba'da asar. Upami PHBI-na hari-hari besar Islam berarti meureunnan dikaduhur ke pagikeun. Kamu sasi payun. Februari berarti minggu kahiji abi eta mah margi atau selebet kana Rajab. Persiapan tuh jauh pil dua turun geus aya doh. Sebulan teh kuateur teh moal jauh dah katanya. Ayeuna mah eueuh jauh da teu nuar katanya karek melak, bener karek melak. Tah kitu dina kesempatan aparat pemerintah, tokoh-tokoh. Oke Ibu sarena kedahunya Abah teh ngalakeun program sosoranganan gitu. Jadi di Mengko Cibamaka Cilaharja dibentuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda per RW 3 berarti per RT. RT 15 ieu tokoh agamana, tokoh masyarakatna, tokoh pemudana. RT 16, 17 mungkin ka 22. RT 22 berarti 2 dusun. 2 dusun 4 RW nya 4 RW berarti meureun RT nama tah 8. Ras ranting-rantingna supaya naon Islam aya kekuatan sabab rang-rangan kaum teh rong-rongan kanggo urang dina segi agama teh masyaallah. Abah Habib nu langkung uninga nu mawi simkuring istilahna ngadeheus pisan ka Abah Habib hayang kehadiran ieu saung hejo teh hayang aya kabarokahan. Naon sababna? Teu aya deui keistimewaan nu dipasikeun ka Gusti Allah ka hambana lintang ti kabarokahan ti Gusti Allah. Da urang mah teu naon-naon, teu daya teu upaya, teu daya teu upaya. Anu mawi ka Abah Habib mangga taaruf perkenalan sareng jamaah di dieu gitu tah nya. Jamaah di dieu jeung nembe ayeuna meureun jeung kuring rudalillah moprok mah ka dieu kakarak. Ayeuna sasi kamari pan biasa hadir. Mangalah salaluasana ka Abah Habib disunkeun pidokna jamaah kuring anu aya di dieu sing disoleh-solehakeun ka Allah Subhanahu wa taala.
dibabarikan milik rizkina, dijauhkan balaina, dihasilkan pemaksudanana ku barokahna umul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang wakos ka Abah Habib kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadinal kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedayana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala ta'ala wa ita'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasakun majlisan yadkurunallah ila hafatsumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakara fiman indah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ad-du'a'u mustajabun fil majalisi dzikri wa inda hifdzil Qur'an. Shadaqallahul ladzi wa sadaqal nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Guru urang sedayana, sepuh urang sedayana, panutan urang sedayana, pangarsa Ki Haji Hasan, mudah-mudahan Allah Ta'ala orang sama-sama berdoanya punya sedayana, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia beliau, urusan akhirat beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau beserta keluarganya menjadi orang-orang mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan satu lagi ini Bu, orang sedayana yang jadi jamaahnya, yang jadi muridnya, saran Habib, sami'na wa atokna, dukung beliau. Kenapa? Ketika orang mendukung guru, derajatnya tinggi Bu. Sodakoh yang paling besar, mohon maaf Bu nya sedayana abdi campuran nih Bu, pangersa campuran nih bahasa ini. Sedekah yang paling besar itu adalah sedekah yang diberikan sama guru. Kalau kita sama orang tua, kalau kita sedekah Rp1 dibalas 100.000. Tapi kalau kita sedekah sama guru, memberikan kepada guru Rp1 dibalas 900.000. Kapita enggak Bu? Hayang teh? Ya udah. Besok store. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah urang sedayana wabil khusus abdi. Ini ada teteh di Kang Nur malah sami satu RT itu teteh. Malah hapunten teh saya malah nggak kenal namanya, tapi ya udah seliweran itu. Abdi di gang normal Bu, Gang Mawar. Abdi senantiasa ngelewat setiap hari. Karena di Purwakarta Abdi teh punya 24 tempat Bu.
setiap tempat sebulan sekali. Jadi setiap hari teh abdi kalau ada jadwal di Taringgolandoh, di Pondok Salam, ngelewatin di sini, Bu. Cuma kalau istilah sambungan belum nyambung, walaupun lewat ya cuek. Nah, nanti kalau seandainya ibu-ibu nanti kalau saya lewat kebetulan sholat di masjid, tegur, Bu. Ibu-ibu ngelihat saya satu orang, saya ngelihat ibu-ibu nggak mungkin diperong satu-satu. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah orang sedayana. Kira-kira panas nggak, Bu? Enggak, tapi kini kipasan itu. Kalau prinsip pahala begini aja, Bu. Kalau suasana lebih panas berarti pahalanya lebih gede. Mau lebih gede, lebih kecil? Ya udah. Para jamaah sedayana, dikatakan baginda Nabi, majalasa qaumun majlisan yadkurunallah ila hafat sumul malaikatu wa ghasyat umur rahmat wa dzakra fiman indah. Kata baginda Nabi, kalau ada sekumpulan manusia, sekumpulan hamba-hamba Allah kumpul semua, mereka berzikir menyebut Allah, mereka berzikir mengagungkan Allah. Dari tadi orang sedana juga sholawatan kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ilahawat sumul malaikah. Tempat orang saat ini diruyung malaikat Allah. Malaikat Allah begitu banyak. Cuma orang sedana nggak bisa ngelihat, Bu. Ya Allah, betapa berkahnya siang ini. Karena kita hari ini berdesak-desakan dengan malaikatnya Allah. Mereka malaikat-malaikatnya Allah memang ditugaskan. Wahai para malaikat, kalau ada hambaku mereka kumpul untuk menyebut namaku, mereka berkumpul untuk mengagungkan namaku, mereka berkumpul untuk mengagungkan kekasihku Muhammad SAW, mampir ke mereka, ngeriung bersama mereka. Nanti malaikat sebentar lagi laporan sama Allah. Ya Allah, barusan siang ini saya berkumpul dengan namun ini daerah namun, Bu? Baik. Oh, Cipamang kan. Ya itu saja udah. Oh, Mengkolnya. Ya Allah, hari ini barusan kami semua dari Mengkol. Mereka semua pendudukmu, ibu-ibu sedayana. Mereka siang-siang enaknya tidur, tapi mereka hadir menyebut namamu. Enak mana, Bu? Istirahat, ngegoler tidur, apa ngaji, Bu? Yang jujur aja, Bu. Kalau boleh jujur, enakan ngegoler tidur pakai kipas angin. Tapi orang sedayana memilih tempat yang mulia. Kenapa? Kalau kita hadir di tempat-tempat seperti ini, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dosa-dosa orang sedayana rontok. Ya Allah, dari siang, dari bangun tidur, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi begitu kita kumpul di tempat ini, dosa-dosa semuanya rontok, dihapus oleh Allah. Ya Allah. Orang-orang yang kumpul di tempat-tempat seperti ini, diijabah doanya oleh Allah. Bukan insya Allah, tapi diijabah. Kenapa? Ad-du'a'u mustajabun fil majalisid dzikri wa inda hifdzul Quran. Doa diijabah oleh Allah di majelis-majelis zikir. Maka saran saya kepada para jamaah, ibu-ibu sedayana, para bapak-bapak, ketika orang sedayana kumpul di majelis seperti ini, bawa permasalahanmu di rumah. Ada yang punya masalah, Bu? Ada yang punya utang? Banyak, sedikit. Para jamaah, ibu-ibu sedayana, bapak-bapak, kita punya anak di warahan, di pagahan, nggak nurut. Kita mungkin punten ya, yang ibu-ibu punya suami, gajinya banyak, tapi kok dikasihnya kecil, wae. Ayak gitu, Bu. Saha, Bu. Mungkin di antara ibu-ibu sedayana ada pagetrok sama tetangga. Benernya, Bu, pagetrok?
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di tempat ini semuanya ajukan sama Allah. Yang kita hari ini seandainya anaknya bangor, anaknya nakal di pagahan gak nurut, minta kepada Allah, ya Allah, hari ini saya kumpul di majelis yang mulia, kumpul kami di tempat ini, Engkau mengatakan melalui baginda Nabi, melalui kekasihmu diijabah, ya Rabb, kabulkan doa-doa saya, ya Allah, solehkan anak-anak saya, ya Allah. Dan satu lagi, Bu, ibu-ibu teh punya keistimewaan yang hebat. Doa ibu itu berbanding dengan 70 wali kutub. Ya Allah. Dalam hadis lain dikatakan doa ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka para jamaah, terutama ibu-ibu, seandainya orang sedayana punya masalah, seandainya kita punya anak bangor, seandainya punya anak nakal di pagahan, jangan sakiti mereka. Ibu-ibu teh punya senjata. Ketika di majelis taklim, ketika sholat duha, ketika sholat, ajukan sama Allah. Doa ibu teh mustajab. Pernah ada seseorang datang ke Habib Abu Bakar bin Muhammad di Gresik. Terang teh, Bu? Ente. Ya, kalau di sini di ibu-ibu yang sudah ziarah ke Wali Songo, seandainya misalkan mampir ke Gresik, itu di situ ada makam namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ada seseorang datang kepada beliau. Biasa umat kalau datang ke ustadz butuh sesuatu. Benar nggak, Bu? Kira-kira punya duit banyak, pernah nggak datang ke ustadz, Bu? Enggak, aduh. Pengarsa? Ada seseorang datang ke rumah Habib Abu Bakar. Kemudian setelah assalamualaikum dikatakan, ya Habib, saya begini, saya begini, saya begini. Habib Abu Bakar belum mendoakan, Bu. Pak. Kemudian Habib Abu Bakar tanya, ente di rumah masih punya orang tua? Masih punya, ya Habib. Bapak saya sudah meninggal dunia, tapi saya punya ibu. Kalau engkau masih punya ibu, pulang ke rumahmu. Saya tidak akan mendoakan dirimu, engkau punya wali di rumahmu. Ya Allah. Maka para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, orang sedayana jangan bingung. Ketika ada permasalahan-permasalahan, ibu teh punya senjata pamungkas. Ya Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Itu yang dikatakan baginda Nabi. Piraku sama baginda Nabi nggak percaya, sama RT ada 300.000 percaya. Orang sedayana kan sok gitu, Bu. Pak, kalau para warga bulan depan ada uang BLT 300.000. Saya yakin yang pegel, yang nyeri cangkeng, yang bisulen, kira-kira datang nggak, Bu? Kira-kira kalau pengajian di kabita, doamu diijabah, engkau diampuni dosanya oleh Allah, engkau diangkat derajatmu oleh Allah, kira kurang nggak kabita? Nah ini, tapi alhamdulillah begitu sampai di tempat ini, kemudian dari keterangan pangarsa Ustadz Hasan, kemudian melihat ibu-ibu sedanya, abdi saya regerek. Benar nggak, Bu, regerek? Kenapa? Ketika umat berkumpul dalam majelis-majelis zikir, para jamaah, rahmat Allah turun, keberkahan Allah turun. Seandainya hari ini ada sekelompok yang berbuat salah, Allah Ta'ala mau menurunkan musibah, Allah Ta'ala menurunkan bala, sekelompok kita hari ini ngeriung di tempat ini untuk menyebut Allah, Allah Ta'ala nggak jadi. Kenapa? Allah malu. Masih ada hamba-hambanya yang menyebut namanya. Fadkuruni atkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kalian menyebut namaku, aku akan ingat kepadamu. Ya Allah. Maka para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, melihat keutamaannya yang begitu besar, orang sedayana ngeriung di tempat ini, maka orang sedayana seharusnya menyepelekan kita punya pegelinu, menyepelekan kita hari ini siangnya enak tidur. Kenapa? Hari ini seandainya kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, mati orang sedayana husnul khotimah. Ya Allah. Para jamaah Habib ini setiap malam, Bu,
Setiap malam baru pulang di rumah jam 11, jam 1. Kenapa? Ngajak umat untuk zikir sama Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang sedayana begitu melihat keutamaan-keutamaan yang begitu banyak, orang sedayana ngereung di majelis-majelis zikir, majelis-majelis mulia, sudah seharusnya lah orang sedayana ketika ada rutinan, orang sedayana ketika berangkat dengan penuh semangat. Ulah sampai jawabannya punten ya, misi cek ngaji daripada di rumah. Ayat nuntut gitu. Jawab Bu, kalau ada tanya, bagaimana saya nggak hadir, keutamaan, dosa diampuni, doa-doa diijabah. Ya Allah, orang sedayana harus kapital. Dan orang sedayana ketika berkumpul di majelis-majelis seperti ini, bersyukur kepada Allah karena apa? Tidak ada orang-orang yang hadir di suatu majelis, tidak ada orang-orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu, kecuali mendapatkan undangan dari Allah dan Rasulullah. Kira-kira hebat nggak Bu? Keutamaannya besar nggak Bu? Ya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Habib di tempat ini, biasanya Habib ini ratiban setiap kemana-mana, setiap ratiban, dan alhamdulillah Habib dipertemukan dengan Bangsa Ustadz Hasan di Margasari. Habib punya rutinan di Margasari Bu, setiap bulan sekali, setiap malam minggu kedua Habib bersama sekelompok orang Margasari ratiban bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum orang sedang melanjutkan daripada apa yang ingin saya sampaikan, mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedana salatullah salamullah iswalana ya Rasulullah. Biswalana ya Rasulullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Ya Allah, doakan mereka, ya Allah, kabulkan doa-doa mereka, mudahkan urusan-urusan mereka. إلهي ناجنا وكشف جميع ديتي وشريف. إلهي ناجنا وكشف جميع ديتي وشريف مكايد لدى والتوف بأهل البدر يا الله. صلاة الله
min habibillah. Para ibu-ibu saudara, para jamaah, Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa ala qiraatil Qur'an." Para jamaah, kita sudah memasuki tahun 2022. Sudah pasti para ibu-ibu saudara, para jamaah, kalau kita sudah memasuki tahun baru, berarti orang sedayana meninggalkan tahun yang lama. Orang sedayana mengoreksi, oh kemarin taklim sama saya sama guru berkurang, mulai saat ini saya mau taklim sama guru. Para jamaah, kemudian oh kemarin masalah-masalah sedikit ambek-ambekan. Mulai tahun ini saya mau jadi orang yang sabar. Tahun-tahun kemarin kalau suaminya ngasih banyak ceria, ngasih sedikit cemberut, mulai besok sekarang apapun yang diberikan suami akan saya terima dengan senang hati. Akor nggak, Bu? Asa berat gitu ya. Giliran yang besarnya mau, giliran yang dikasih kecilnya asa nggak nerima. Kalau kemarin suaminya bangun tidur belum disediakan kopi, baru kalau suaminya, "Mah, Cek, kopinya mana?" Mulai tahun ini suami belum bangun, kopinya sudah ada, sampok gorengnya udah ada. Akor nggak, Bu? Kira-kira mau berubah nggak, Bu? Para jamaah, ibu-ibu sedayana, orang sedayana harus berubah. Artinya berubah lebih baik. Kenapa? Kalau orang ngaji sama orang nggak ngaji sama saja, nanti jadikan hujah, jadikan alasan. "Mah, nggak usah ngaji." Kunaon nggak usah ngaji? Eta gening si Ece, eta ngaji sama kene wae, sama suaminya angger kene wae, sama tetangganya gampang pas ya. Tuh, jadi nanti alasan nggak bisa ngaji, nggak pernah ngaji, jadikan alasan hujah. Udah nggak usah ngaji, mending di rumah. Tapi kalau kemudian orang sedayana ngaji ada perubahan, sama suaminya lebih ini, yang suami sama istrinya lebih sayang, kemudian sama tetangga, masalah-masalah sedikit biarin, kalau ada zalim biarin. Nanti orang akan mengatakan, itu si Akang alhamdulillah setelah ngaji berubah lebih baik, dengan istrinya sayang, dengan istrinya terlambat kopi nyantai saja. Nah, maka kalau sudah begitu para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sedayana, berkah ngaji, maka orang akan mengatakan, itu ikuti ngaji. Gening si Ece itu ngaji, perilakunya lebih baik. Si Akang itu ngaji, gening tambah sayang, tambah ibadah. Akor nggak, Bu? Iya, gitu. Para jamaah, intina tahun 2022 orang sedayana harus berubah. Dan alhamdulillah, kira-kira kemarin abring-abringan nggak, Bu? Misi tahun baru, aprukan tahun, ada yang nerop trompet, ada gitunya. Nah, orang sedayana harus berubah. Kenapa? Kata baginda Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Orang itu akan dimautkan oleh Allah, orang itu akan dimatikan oleh Allah, bagaimana kebiasaan di dunianya. Kalau orang saudara biasa ngeriung di majelis taklim, matinya nggak jauh dari itu, berangkatnya atau pulangnya atau di dalam majelisnya. Tapi kalau orang-orang kemana abring-abringan ngaji tarah, matinya mungkin di sana. Saya yakin para ibu-ibu saudara, para bapak semuanya yakin dan kepingin matinya husnul khotimah. Maka ini adalah jalan husnul khotimah. Maka Habib kemana-mana dijabanin, Bu. Kalau walaupun malam hujan, jadwal ditaringgul, jalan. Kenapa? Kita sedang menapaki jalan husnul khotimah. Ya Allah, orang sedayana nggak tahu kapan matinya. Saya tawarkan di ibu-ibu sedayana, nggak ada yang siap dah. Ada nggak, Bu, yang siap, Bu? Nggak ada. Terus kapan?
Masalah mati tidak ada rumusnya. Saya setiap saat keluar bisa saja nanti dalam perjalanan pulang Allah Ta'ala manggil Habib, ya Allah. Tapi kalau kemudian kita pas meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan perjalanan ngaji, ya Allah, husnul khotimah, masuk ke surganya Allah. Maka saya menguatkan ngajinya ibu-ibu. Jadi ngaji itu, ya Allah. Nah, para ibu-ibu sedayana, intinya orang sedaya harus berubah. Nah, tadi Habib menukil daripada hadis baginda Nabi untuk memperbaharui orang sedayana agar ke depan lebih baik. Kata baginda Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Kalau kita mendidik anak ini dengan 3 perkara, insya Allah anak kita selamat dunia akhirat, insya Allah anak kita bahagia dunia akhirat. Ukuran bahagia, rizki nggak susah. Urusan akhir kalau orang bahagia masuk ke surganya Allah. Dan orang sedayana semua sepakat nggak kepingin mampir ke neraka. Ada yang kepingin mampir, Bu? Nggak ada? Maka ikuti ini 3 petunjuk dari baginda Nabi. 1, kalau orang kepingin ini selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, maka didiklah anak-anak kita dengan 1, hubi nabiyikum. Didik anak-anak kita untuk kenal sama Allah. Senang kenal sama Rasulullah. Bu, dulu ibu-ibu ketika hamil 4 bulan, syukuran nggak, Bu? Syukuran. Buat apa syukuran? Kenapa? Ketika hamil kita 4 bulan 10 hari, jabang bayi ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala, ditentukan rizkinya, ditentukan jodohnya, ditentukan bagja atau cilakanya. Ketika orang sedana syukuran kepada Allah, dibacakan maulid, dibacakan ratib, supaya anak kita yang baru ditiupkan ruh mendapatkan keberkahan dari wali-walinya Allah, mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dari 4 bulan sudah dikenalkan Rasulullah. Lalu kemudian 7 bulan syukuran lagi, dibacakan ratib atau tahlil atau kemudian marhaba lagi. Kenapa? Supaya anak kita di dalam kenal sama Rasulullah, mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW. Kemudian setelah lahir sudah 7 hari atau 15 hari atau biasanya mabum 40 hari. Di sini rata-rata pengersa 7 hari apa 40 hari? Oh, 40 hari. Jadi 40 hari itu syukuran anak plus syukuran bapaknya, ya. Benar nggak, Bu, kira-kira, Bu? Oh, kompak ya. Nah, ketika 40 hari anak kita dibacakan marhaba. Kenapa kok marhaba anak kita sebelum didoain keliling 3 kali? Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdul Muthalib kepada cucunya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, betapa bahagianya Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya beliau. Maka Rasulullah SAW bayinya kemudian ditawafkan oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Maka orang sedana itba, para jamaah. Nah, kita kalau keliling kan dikeliling 3 kali dulu, baru selain didoai. Dibacakan marhaba, kenapa? Ketika anak kita lahir, dikenalkan lagi sama Rasulullah. Ya Allah. Kenapa? Supaya kita punya anak kenal Rasul, supaya kita punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dzikrus solihun tangzilur rahmah. Ketika disebut nama Rasul, ketika disebut nama wali Allah, turun rahmah. Maka di ahlu sunnah wal jamaah sudah kebiasaan orang sedayana tawasul kepada Nabi, para Rasul, para sahabat, para awliya ussolihin. Intinya apa? Turun rahmat. Kalau disebut nama saya nggak turun rahmat. Tapi kalau disebut wali-walinya Allah, kita cuma menyebut turun rahmatnya Allah. Kemudian nanti setelah kita dibacakan marhaba, anak kita dikenalkan. Maka ibu-ibu sedayana, ini sudah zaman bisa dikatakan zaman modern, bisa dikatakan zaman gila ini. Kenapa para jamaah? Mendidik anak sekarang lebih sulit daripada mendidik anak dulu. Kenapa? Sekarang setan laknatullah sudah dibantu untuk anak kita bermaksiat melalui yang namanya HP. Aduh, kompak pisan ya teh.
Ya Allah, para jamaah saya, ibu-ibu sedayana, bapak semuanya sayang sama anak. Dan memang di mana-mana anak kecil, maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sedari kecil anak kita sudah. Mungkin zaman kita dulu, zaman saya dulu, Bu. Untuk melihat hal-hal yang nggak benar itu nanti sudah gede. Tapi sekarang dengan adanya HP, dengan teknologi yang modern, kita memang banyak segi positifnya, tapi juga banyak negatifnya. Gambar-gambar yang nggak senonoh sudah dilihat oleh anak-anak kita. Ya Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu sedayana dan bapak-bapak, makanya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang tuanya sering ngeriung di majelis, ketika orang tuanya sering bersolawat kepada baginda Nabi, ketika orang tuanya sering abring-abringan ngaji, anaknya akan mengikuti. Kata baginda Nabi, kalau kalian kepengen anak soleh, orang tuanya harus soleh. Kalau kepengen anak kalian ahli ngaji, orang tuanya harus ngajarin menjadi ahli ngaji. Perkara paham atau tidaknya itu perkara lain, yang penting ngaji. Para ibu-ibu sedayana, para bapak-bapak, orang sedayana teh kepengen mewariskan. Tapi saya ingatkan kepada jamaah sedayana, kalau kita mewariskan harta, tidak sedikit begitu orang tuanya meninggal dunia, anaknya bertengkar memperebutkan harta gono gini. Ya Allah, orang tuanya nangis di kuburan. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini saya ngajak, wariskan anak-anak kita, wariskan ngaji, wariskan kita untuk ngeriung di majelis. Ini anak-anak kita dari kecil sudah mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita bawa anak-anak kita, maka sarankan bawa anak-anak kalian ke majelis taklim. Kenapa? Majelis zikir. Karena mereka mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Saya yakin kalau mereka dari kecil ngeriung dibawa oleh orang tuanya, insya Allah mereka akan senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Para ibu-ibu sedayana, oleh karena itu orang sedayana yang jadi orang tuanya jangan menjadi orang tua yang otoriter. Artinya apa? Orang tuanya jarang ngaji, anaknya suruh ngaji. Anak-anak sekarang pinter, Bu. Nah, ngaji. Gening ibu tara ngaji. Tuh, nggak bisa jawab. Tapi kalau kita kemudian sering ngaji, sering berkumpul di majelis taklim, majelis zikir, nak ngaji, anak kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Orang tuanya ngaji. Maka para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama kata baginda Nabi, kenalkan anak-anak kalian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya anak-anak kita nyetelnya yang lain, coba HP kadang-kadang anak kita, kadang-kadang Bu, jadi memang kadang-kadang anak kita kan kadang-kadang nyetel yang ini, permainan ini dan itu, maka di sela-sela itu sisipkan sholawat-sholawat kepada baginda Nabi. Kita orang tuanya yang selalu nyetelnya. Kenapa? Kalau kita orang tuanya kebiasaan mendengarkan sholawat kepada baginda Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, anak hanya mendengarkan sholawat kepada baginda Nabi, tidak musik ini, musik itu. Walaupun tidak mustahil, anak-anak kita di pergaulan, anak kita mungkin di rumah di pagahannya bener, ketika di luar, punten ya Bu, goblok, anjing. Ya Allah. Dulu zaman saya Bu, waktu kecil nggak ada kata-kata itu. Sekarang kata-kata itu sudah ada di anak-anak saya. Sudah ada anak kita. Ya Allah, kayak fasih mereka Bu. Kira-kira sama nggak Bu? Sama ya. Makanya para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, maka orang tua seperti kita harus mengajarkan anak untuk kenal Nabi hadir di majelis taklim, kenal Nabi bersolawat. Nah, di tempat ini saya kepengen, tapi saya yakin sudah diajarkan oleh guru kita Ustadz Hasan tentang sholawat kepada baginda. Udah ibunya? Artinya apa? Tahadus bin nikmat, Habib mas setiap hari 1000 sholawat kepada baginda Nabi. Kira-kira ibu sudah berapa Bu seharinya Bu? Bu? Berapa Bu? Kok nggak ada yang jawab? Katanya cinta sama baginda Nabi. Kira-kira cintanya benar apa bohong Bu? Para jamaah,
Kenapa? Jaminan orang bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Kira-kira mau nggak, Bu? Mau selawat banyak atau sedikit? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira mau 100.000 atau 1 juta? Bu? Itu salah kaprahnya orang sedayana. Hajat banyak, kebutuhan banyak, tapi zikir sedikit. Kata malaikat, iya ente mah teu ecrek. Pengennya banyak tapi sholawat enggak, paling cuma ya 10. Ya Allah, ini ya Allah para jamaah, oleh karena itu sayangi diri orang sedayana. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi minimal, Habib bagaimanakah 100 boleh? Ulah sampai enggak, Bu. Habib saya membaca ketika ngaji wungkul. Habib saya membaca sholawat ketika sholat wungkul. Nah mulai sekarang jadikan ini hanca. Walaupun mungkin oleh guru kita mungkin ada hanca dikir ini. Maka ketika Habib di tempat ini baca sholawat kepada Nabi. Habib sholawat apa? Yang paling pendek sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Kira-kira panjang nggak, Bu? Piraku pendek nggak bisa. Logikanya begini, ya Rasul, ya Allah, saya pengen ini, pengen itu, maka saya banyak bersolawat kepadamu. Boleh nggak, Beb? Boleh nggak, Bu? Boleh. Orang sana bersolawat kepada baginda Nabi, terus kepengen anak mulia, kepengen supaya gaji suami naik, kepengen suami bager, itu dimenangkan. Maka para jamaah, kalau mengikuti Habib 1000 lebih baik. Atau 300 boleh. Makanya para ibu-ibu sedayana di tempat ini saya menyarankan ibu-ibu sedayana misi belum. Kalau yang sudah ditingkatkan, kenapa? Supaya apa? Supaya orang sedayana senantiasa nyambung kepada Rasulullah. Kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, Ibu, Rasul jawab salam orang sedayana. Coba kalau di setempat ini misalkan ada ibu siapanya? Ibu Ana, ibu siapanya? Ada seorang ibu-ibu di sini setiap hari kirim salam sama Ibu Ana. Kira-kira Ibu Ana tanya nggak? Ini saha, ini Kampung Mengkol setiap hari ngirim salam kepada saya. Kira-kira dicari Ibu Ana nggak? Kira-kira? Dicari Ibu Ana. Ini bukan bupati, ini bukan presiden, tapi Rasulullah. Kenapa? Kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad yang paling pendek, ya Allah, Rasul menjawab salam orang sedayana. Oh. Dan saya katakan di tempat ini, kalau saya namanya Nizar membaca sholawat, bapak kita di bawah. Kenapa? Tidak ada seorang umat Rasul membaca sholawat kecuali disampaikan kepada Rasulullah. Bapak kita di bawah, Bu. Ya Rasul, barusan Nizar bin Ibrahim mengirim salawat kepadamu. Jadi orang tua kita di bawah, Bu. Sama ibu kalau salawat misalkan Ibu Inah, ada namanya Inahnya, rayanya. Ibu Inah bin misalkan apa gitu. Maka tidak hanya kita yang bersolawat, orang tua kita dikenali Rasulullah. Dan orang sedayana kalau bersolawat nggak punya wudhu boleh, atau pas punten ya Bu, haid atau nifas boleh. Ini keutamaan sholawat. Atau kemudian ujub, kemudian ibu sombong. Coba kayak saya setiap hari baca sholawat 1000, dimenangkan, dibolehkan. Yang tidak dibolehkan, saya setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Nah itu nggak boleh. Maksudnya ujub. Tapi khusus sholawat, kita mau ujub, mau ikhlas, semuanya diganjar oleh Allah. Kenapa? Keistimewaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, kalau kita kepengen hidupnya bahagia, kepengen suaminya soleh, kepengen istrinya soleh, kepengen rizki dimudahkan oleh Ta'ala, jadikan rutinan sholawat setiap hari buat hanca orang sedanas. Kalau mengikuti Habib 1000 kali, atau kemudian kalau baru mulai misalkan 100 kali, lakukan, Bu.
agar kita apa? Senantiasa nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak, Bu? Mau. Nah, saya perintahkan laksanakan, Bu. Yang kedua, ini sampai jam berapa ini pangarsa ini? Misi kelamaan nih, Bu. Sampai jam berapa, Bu? Ada 2 lagi, Bu, ya, sebentar lagi. Yang kedua, yang harus diajarkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak kita, apa yang kedua? Wahubbi ahli baiti. Mencintai, ajarkan anak kita untuk kenal dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita habaib, para habaib, ajarkan anak kita. Dan alhamdulillah kita punya guru, kita punya pemimpin, Pangarsa Ustadz Hasan yang menyuruh, mengajarkan untuk cinta kepada dzurriyyatur Rasul. Saya katakan sama ibu-ibu sedayana, Bu, mencintai dzurriyyatur Rasul habaib itu wajib. Mencintai dzurriyyatur Rasul, kenapa sampai Nabi mengatakan begitu, wanti-wanti? Kenapa? Mencintai dzurriyyatur Rasul, mencintai para habaib itu wajib dilakukan oleh setiap muslimin. Makanya para jamaah kita alhamdulillah ini sekali lagi ini daerah di istilahnya kita kumpul dengan Pangarsa Ustadz Hasan, beliau kemudian mendatangkan habaib, beliau cinta sama habaib. Ini keberkahan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Maka para jamaah bangun cintamu kepada para habaib. Kenapa? Sampai pentingnya mencintai habaib, sampai ada hadis begini, Bu. Man mata hubi ali sayyidina Muhammadin mata syahidan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan cinta sama habaib, maka dia dicatat mati syahid. Mati syahid alias dia akan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggal dalam keadaan membenci habaib, nggak seneng sama habaib, maka ibadahnya semuanya hangus, Bu. Ibadahnya semua nggak ada gunanya. Sampai dikatakan ada hadis, seandainya dia ahli Quran, ibadah, kemudian sholatnya di dalam Ka'bah, kemudian dia meninggal di situ, tapi dia meninggal dalam ada kebencian dengan habaib, maka ibadahnya semuanya hancur. Ya Allah, para jamaah, punten ini bukan amanat Habib Nizar, ini amanat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita punya punten, ibunya, kalau di Purwakarta ada Mama Sempur, kemudian Mama Izudin di Cipulus, gurunya Pangarsa Ustadz kita, kemudian Mama Selaawi, Mama Adis, semuanya guru-guru Urang Sedana, karomah-karomah Purwakarta, semuanya mengajarkan mencintai habaib. Sampai Mama Sempur mengatakan begini dalam salah kitabnya, sampai cintanya kepada habaib, sampai Mama Sempur mengatakan anak cucunya, termasuk saya kenal cucunya, kalau ada orang yang mengaku Mama Sempur gurunya, tapi mereka nggak mencintai habaib, maka mereka bohong, muridnya Mama Sempur. Para jamaah sedayana, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan yang ketiga, terakhir, wa ala qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk membaca Quran. Quran ini pedoman orang sedayana. Alhamdulillah sekarang ini istilahnya kelompok-kelompok ada sekarang ini tahsin, jadi membaca Al-Quran supaya lebih fasih, tajwidnya benar sekarang di mana-mana. Alhamdulillah orang sedayana itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang sedayana. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan. Istilahnya walaupun mengenalkan terakhir, Abdi Nizar bin Ibrahim Asgab, saya tinggal di Gang Normal, Bu. Ini bertetangga sama si Teteh. Di Gang Normal, se-RT lagi. Dan kita, Bu, ini kegiatannya, Abdi sudah punya istri, Bu. Misi ada yang tanya, belum atau dan alhamdulillah setiap hari, Bu, kita setiap malam keliling. Hari ini jadwal di Pondok PJI, Bu. Istilahnya kita ngajak umat untuk berzikir, menyebut Allah, menyebut Rasulullah. Dan hari ini di tempat ini orang Sudayana berdoa mudah-mudahan khususnya guru orang Sudayana Pangarsa Ustadz Hasan,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, diberikan dunia akhirat. Mudah-mudahan apapun hajat beliau, hajat keluarga beliau, Allah Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan orang sedaya yang hari ini ngerung di tempat ini bil barakah sahibur roti berkah sayyidil wujud Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu sedaya yang seandainya punya penyakit di badannya, penyakit di hatinya, Allah Ta'ala angkat penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Seandainya ibu-ibu sedayana ada kesusahan, kesedihan, kesulitan apapun, mudah-mudahan kesedihan, kesulitannya diangkat oleh Allah, kemudian diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan ibu-ibu sedayana suaminya tambah soleh, tambah bager, tambah sayang sama ibu, tambah sayang sama anak, ngasihnya uangnya gede. Mudah-mudahan sama bapak-bapak yang di tempat ini, sama istrinya tambah solehah, tambah bager, tambah sabar, tambah sami'na wa ato'na kepada suaminya. Mudah-mudahan orang sedang berdoa, mudah-mudahan ini daerah seluruh penduduk di Mengkol ini mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala dari bala dunia, bala akhirat. Mudah-mudahan ini daerah dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan orang sedayana yang hadir ini tempat dirindui baginda Nabi, dicintai semua oleh baginda Nabi, dan nanti di yaumul qiyamah kita semua akan dipanggil baginda Nabi, ta'ali ya ummati, ta'ali ya ummati. Kita akan berkumpul dengan Rasulullah dan kita akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sedayana yang hadir di ini tempat hari ini berdoa buat Purwakarta, buat Indonesia. Mudah-mudahan Purwakarta, Indonesia dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita dari mulai presiden sampai bawahannya dijadikan orang-orang yang soleh, yang amanah. Mudah-mudahan pemimpin agama orang sedaya sami dijadikan pemimpin yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, akhir hayat orang sedayana husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu sedayana, mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu pesan Habib, kalau ibu-ibu kebetulan melihat Habib, tegur Habib. Sekali lagi, Habib tidak kenal ibu-ibu satu persatu, tapi ibu-ibu yakin di tempat ini pasti sudah kenal. Oh, ini Habib Nizar di Purwakarta, maka tegur Habib. Itu aja punya. Mungkin itu saja para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.